wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pemasukan obat di dalam tubuh. Saya akan menjelaskan tentang pemasukan obat per oral. Per oral adalah pemasukan obat melalui mulut dengan tujuan mencegah dan mengobati. Contohnya adalah antasid. Antasid adalah obat yang digunakan untuk menetralkan kadar asam di dalam lambung. Kekurangan dari obat sublingual ini adalah absorpsi tidak adekuat, kepatuhan pasien kurang, dan yang terakhir adalah mencegah pasien ketelan. Contoh obat sublingual ini adalah nitrogliserin, yaitu kegunaannya untuk mengurangi serangan anginal pada iskemia jantung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian obat melalui parenteral. Pemberian obat melalui parenteral merupakan memasukkan obat tersebut ke dalam jaringan tubuh. Contohnya ranitidin, ceftriaxone, dan diazepam. Ranitidin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi peningkatan asam lambung. Ceftriaxone antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Diazepam adalah obat yang digunakan untuk mengatasi kecemasan. Pemberian obat melalui parenteral dapat dilakukan dengan empat cara. Yang pertama, subkutan, yaitu menyuntikkan obat tersebut ke dalam lapisan dermis. Yang kedua, intradermal, memasukkan obat tersebut ke dalam lapisan dermis di bawah lapisan epidermis. Yang ketiga, intramuskular, yaitu menyuntikkan obat tersebut ke dalam lapisan otot tubuh. Yang keempat, intravena, yaitu menyuntikkan obat tersebut ke dalam pembuluh darah. Keuntungan dari pemberian obat melalui parenteral yaitu obat dapat diabsorpsi dengan cepat, dan kerugiannya obat tersebut dapat menimbulkan iritasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Rizky Febriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasukan obat melalui rektal. Pengertian pemasukan obat melalui rektal yaitu dengan cara memasukkan obat melalui anus atau rektum yang melewati sphincter ani eksterna yang memberikan efek lokal dan sistemik untuk merangsang pembuangan air besar dan menggunakan vesum. Pemasukan obat melalui rektal tidak menimbulkan iritasi pada bagian atas, mempunyai tingkatan aliran pembuluh darah yang besar. Pembuluh darah di rektum tidak transportasikan melalui liver, dan pada obat tertentu diabsorpsikan dengan baik melalui dinding rektum. Salah satu contoh obatnya adalah stastolin. Dan cairan nama pada sekretariat, contoh sekretariat aminotilin, glukolat, atrofen, stastolin, dumin, gliserin. Cara sekretariat, krim, jeli, foam, indikasi gangguan defekasi. Pemberian obat secara inhalasi. Pemberian obat secara inhalasi hanya dapat dilakukan pada obat yang berbentuk gas atau cairan yang dapat menguap, dan absorpsinya terjadi di epitel paru dan mukosa saluran pernapasan. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu yang pertama yaitu dia absorpsinya cepat karena permukaan absorpsinya yang luas. Kemudian yang kedua, dia tidak melewati eliminasi lintas pertama di hati dan hanya pada penyakit tertentu. Kemudian obat ini lebih efektif bekerjanya karena langsung ke bronkus, dan kerugiannya yaitu dia memerlukan cara atau metode yang khusus, dan dosis yang diperlukan itu harus tepat, tidak boleh asal-asalan. Kemudian kerugiannya yaitu diperlukan cara dan metode yang khusus, dosis sulit diatur, dan kadang mengiritasi mukosa saluran pernapasan dan epitel paru. Kemudian ada contoh obatnya. Contoh obatnya yaitu salbutamol. Salbutamol ini digunakan untuk mengatasi atau meredakan bronkospasme pada asma. Obat intravaginal adalah obat yang dimasukkan melalui vagina. Keuntungannya untuk memberikan efek terutama pada vagina atau struktur di sekitarnya seperti vagina serviks. Kerugiannya adalah sistematik terbatas dengan rute pemberian obat lainnya. Contoh obat adalah Canesten. Canesten digunakan untuk mengatasi infeksi jamur pada kulit dan vagina.